Sahabat mukmin, inilah sahabat Nabi yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Beliau merupakan bagian dari Ashabikunal Awalun, yakni orang-orang pertama yang masuk Islam. Sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah berdakwah menyiarkan agama Islam. Abu Bakar terkenal sebagai pribadi yang lembut dalam bertutur kata, penyabar, juga dermawan yang membebaskan 70 budak. Rasulullah memberikan gelar Asy Siddiq kepada Abu Bakar yang memiliki arti berkata benar. Abu Bakar juga menemani perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Walau mengalami ancaman bahaya dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, Abu Bakar tetap setia mendampingi Rasulullah. Saat Rasulullah sakit, Abu Bakar ditunjuk oleh Nabi Muhammad untuk menggantikannya sebagai imam sholat. Ketika Rasulullah meninggal dunia, banyak para sahabat yang tidak percaya atas kematian Rasulullah. Namun hanya Abu Bakar satu-satunya yang mengingatkan bahwa Rasulullah juga seorang manusia sama halnya seperti mereka. Abu Bakar melanjutkan kepemimpinan Rasulullah sebagai khalifah umat muslim. Saat menjadi seorang khalifah, Abu Bakar tetap berada di jalan yang lurus, gigih untuk melindungi Islam juga memerangi kaum yang murtad. Dedikasi Umar untuk Islam sangat besar dalam hidupnya. Pada awal kali Islam hadir di Mekah, Umar sempat berniat untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun, setelah mendengar saudarinya membacakan ayat Allah, Umar yang cerdas dan rasional dapat menilai bahwa kalimat yang dibacakan oleh saudarinya bukanlah ciptaan manusia. Alih membunuh Nabi Muhammad, Umar bin Khattab menghampirinya untuk memeluk agama Islam secara sadar. Setelah memeluk agama Islam, Umar menjadi orang yang paling berani dan tidak segan mengangkat pedang untuk membela kebenaran ajaran Islam. Umar juga menjadi orang yang paling berani memberikan gagasan dan kritik kepada Rasulullah. Nabi Muhammad memberikan gelar Al-Faruq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Setelah Abu Bakar wafat, Umar melanjutkan posisi khalifah. Sebagai pemimpin Islam, Umar bin Khattab selalu totalitas menjalankan perannya, membuat berbagai sistem baru untuk pembangunan masyarakat Islam dan kesejahteraan rakyatnya. Bahkan ketika wabah melanda, Umar rela tidak makan dan mendahulukan rakyatnya untuk makan. Kepemimpinan Umar dapat membuat syiar Islam meluas hingga sepertiga penduduk dunia. Utsman bin Affan masuk ke dalam kategori para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Ia juga golongan Ashabikunal Awalun atau golongan pertama orang yang masuk Islam. Beliau menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab wafat. Utsman terkenal sebagai saudagar yang sangat kaya di Mekah. Walaupun kaya, Utsman sangat dermawan, memiliki tutur kata yang baik, serta banyak membelanjakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Di masa kepemimpinan Utsman, Islam semakin mengalami kemajuan. Di antaranya, Utsman membangun angkatan laut Islam pertama dan memperluas daerah syiar Islam, mengumpulkan mushaf Al-Quran yang berbeda, kemudian menyusun satu mushaf yang disepakati digunakan bersama hingga saat ini. Lalu, Utsman adalah sosok yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Salah satunya ia mewakafkan sumur agar masyarakat bisa minum dan menggunakan air saat kekeringan. Sumurnya bahkan masih ada sampai sekarang dan berfungsi. Ali masuk ke dalam golongan sahabat Nabi dijamin masuk surga. Sebab Ali telah mempelajari Islam dari usianya yang terbilang anak-anak. Belajar langsung kepada Rasulullah. Kesetiaannya terhadap Islam tidak perlu diragukan lagi. Ali tidak pernah sekalipun absen dari perang-perang yang berlangsung untuk membela Islam. Perjuangan Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah berhijrah, Ali menyamar menjadi Nabi Muhammad dengan tidur di atas tempat tidurnya. Sehingga kaum kafir Quraisy menyangka Nabi Muhammad masih berada di dalam rumahnya. Ketika kaum kafir Quraisy hendak menyerang Nabi Muhammad, ternyata mereka menemukan Ali yang berada di tempat tidur.
Sia-sia mereka menunggu semalaman untuk membunuh Nabi Muhammad. Akhirnya mereka meninggalkan Ali. 3 hari kemudian, Ali menyusul pergi hijrah ke Madinah seorang diri, bersembunyi pada siang hari dan melanjutkan perjalanan pada malam hari. Betapa setianya Ali kepada Rasulullah, sehingga dengan tulus melakukan tugasnya. Setelah Utsman meninggal, terjadi kekosongan kepemimpinan Islam dalam beberapa waktu, kemudian Ali diusulkan menjadi khalifah selanjutnya. Semasa kepemimpinannya mengalami banyak tantangan, sebab banyak sekali pemberontakan dari kelompok yang terpecah dengan pemikiran masing-masing. Ali bin Abi Thalib merupakan orang terakhir dalam Khulafaur Ar-Rasyidin. Nama Talha bin Ubaidillah tidak seterkenal nama Abu Bakar ataupun Umar bin Khattab. Nabi Muhammad menyebut Talha setelah Ali sebagai sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Saat Islam hadir di Mekah, Talha tidak ragu untuk menerima ajaran Rasulullah. Dia langsung ikut bergabung dengan Islam. Selama syiar dakwah Islam dijalankan, Talha ikut berjuang dalam peperangan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan julukan Talha si baik hati, Talha si pemurah, Talha si dermawan. Ketika Uhud, kaum muslim sempat lengah dan hampir membahayakan nyawa Rasulullah. Saat kaum Quraisy hendak menyerang Rasulullah, Talha langsung melindungi Rasul hingga kehilangan jari-jarinya. Rasulullah bersabda, barang siapa ingin melihat seorang syahid berjalan di muka bumi, maka hendaknya ia melihat Talha bin Ubaidillah. HR Tirmidzi 3672.